Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Redaction Sensitivity yang beranggotakan saya, Sultan Hasanah Sofyan, Ifri Alifa, Putri Salma, Fahri, dan Sani Fauzi. Berikutnya, saya akan menjelaskan kira-kira apa sih sensitivity itu. Resistance sensitivity itu yaitu kondisi psikologis di mana seseorang memiliki kecenderungan tinggi untuk mengantisipasi dan bereaksi secara emosional terhadap tanda-tanda penolakan, bahkan ketika eh, tanda-tanda tersebut itu tidak eksplisit. Nah, kira-kira sih rejection sensitivity ini relevan gitu terhadap mahasiswa eh, karena kondisi rejection sensitivity ini pada mahasiswa rentan mengalami hal ini karena tekanan sosial, akademik, dan emosional terutama dalam fase identitas dan relasi sosial. Nah, fenomena dalam fase pencariannya ini itu tuh kadang membuat dia itu merasa tolak saat presentasi, kecemasan berlebih saat diabaikan dalam pergaulan, hingga menarik diri dari organisasi menjadi gejala umum gitu. Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2022, sekitar 1 dari 3 mahasiswa mengalami gangguan kesehatan mental ringan hingga sedang, dengan salah satu pemicunya adalah ketakutan terhadap penolakan. Survei UGM di tahun 2023 juga mencatat bahwa 37,5% mahasiswa mengalami kecemasan sosial terkait rasa takut tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rejection sensitivity dapat mempengaruhi kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan kualitas hubungan sosial mahasiswa sehingga penting bagi kita untuk menjadi fokus perhatian dalam pengembangan mental dan emosional di lingkungan perguruan tinggi. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari rejection sensitivity. Yang pertama itu cenderung mengantisipasi penolakan secara berlebihan. Bahkan sebelum terjadinya interaksi sosial yang nyata, mereka itu sudah yakin bahwa nantinya mereka itu akan ditolak. Contohnya yaitu misalnya ada seseorang yang merasa gugup dan memutuskan untuk tidak bertanya di keras karena takut dianggapnya bodoh. Padahal tidak ada indikasi bahwa itu tuh akan terjadi. Nah, yang kedua ini sering menafsirkan isyarat sosial cara negatif. Ekspresi wajah yang datar atau keterlambatan dalam membalas pesan ini bisa langsung dianggap sebagai tanda tidak suka atau penolakan. Misalnya, ketika seseorang hanya membalas pesan dengan kata iya, gitu. Nah, itu dapat ditafsirkan sebagai sikap dingin atau marah. Yang ketiga ini ada reaksi emosional yang intens. Nah, contohnya itu ketika seseorang dikritik atau diberi saran, walaupun sarannya ini membangun, tetapi bagi yang mengalami rejection sensitivity ini akan merasa marah atau munculnya perasaan malu yang mendalam. Nah, yang keempat ini ada muncul kecemasan sosial. Seseorang akan menjadi sangat berhati-hati sangat saat berbicara atau memilih untuk tidak berinteraksi karena takut nantinya akan membuat kesalahan yang dapat menyebabkan penolakan itu terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada perilaku kompensasi. Seperti seseorang akan berusaha keras untuk menyenangkan orang lain agar tidak ditolak, atau kata lainnya itu people pleasure. Dan yang terakhir, mengalami reaksi psikologis, misalnya seperti boleh di next. Yang selanjutnya ada penyebab dari rejection sensitivity. Ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Eh, Faktor internal ini berupa kepribadian. Nah, orang dengan kepribadian yang sensitif atau
Perfeksionis itu lebih rentan mengalami rejection sensitivity karena mereka ini memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri dan sangat takut akan gagal dan tidak diterima. Selain itu juga adanya regulasi emosi yang lemah. Nah, individu yang tidak terlatih untuk mengelola perasaan cenderung lebih cenderung bereaksi berlebihan terhadap adanya penolakan. Selanjutnya ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua lagi, yaitu adanya pengalaman masa kecil dan faktor lingkungan sosial budaya. Yang pertama ini pengalaman masa kecil. Misalnya ada di masa kecilnya itu anak sering diabaikan, dibully, atau dikritik tanpa dukungan emosional yang kuat, nantinya ini anak akan tumbuh dengan rasa tidak aman dan rasa takut untuk ditolak. Faktor yang selanjutnya yaitu ada dari lingkungan sosial dan budaya. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, penuh tuntutan dan jarang menunjukkan empati itu maka akan lebih sensitif terhadap penolakan dan ini akan terus meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya yaitu ada pandangan psikologi Islam terkait rejection sensitivity. Menurut ajaran Islam, ketakwaan seorang hamba ini terletak pada nilainya kepada Allah, bukan kepada pendapat orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling mulia di antara kamu. Ketika kita menghadapi penolakan, Islam meminta agar kita kembali ke nilai utama, seperti apakah mereka berada dalam ridho Allah atau tidak. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran tauhid dan nilai spiritual dapat mengurangi kepekaan terhadap penolakan. Salah satu konsep yang diajarkan oleh agama Islam yaitu izah atau kemuliaan diri, yang berakar pada kesadaran bahwa hubungan manusia dengan Allah lebih penting daripada pendapat orang lain. Salah satu ayat Al-Quran yang sering digunakan sebagai dasar untuk membangun ketahanan mental yaitu dalam Quran surat Fatir ayat 10 yang berbunyi man kana yuridul izzata falilahil izzatu jami'a, yang artinya barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Pengalaman sosial tidak inklusif ini Pengalaman sosial tidak inklusif juga sering menyebabkan rasa tidak terima. Konsep ukhuwah Islamiyah dalam Islam mengajarkan untuk tidak membuat sesama muslim merasa ditinggalkan, merasa dijauhi, ataupun merasa disakiti. Rasulullah SAW pernah berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya atau memberikan bahaya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara keseluruhan, Islam menawarkan landasan teologis dan praktis untuk menghadapi rejection sensitivity ini. Untuk mengurangi ataupun menghindari dampak negatif dari penolakan sosial, ajaran Islam yang mencangkup konsep seperti tauhid, tawakal, ridho, dan pengendalian emosi serta dukungan sosial dapat berfungsi sebagai kerangka spiritual yang berguna. Menolak sensitivitas bukanlah kelemahan atau aib. Sebaliknya, itu adalah tantangan rohani yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperkuat identitas hambanya. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, masuk ke solusi preventif rejection sensitivity. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak dan pembinaan rohani. Pendidikan akhlak dan pembinaan rohani ini sangat penting untuk membentuk kepribadian yang kuat dan tahan terhadap penolakan. Nah, contoh strategi pencegahannya yaitu dengan cara tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Nah, terus ada pengembangan kesadaran emosional dan mindful parenting. Mindful parenting adalah pola asuh yang dilakukan secara sadar penuh mindfulness, fokus pada kondisi emosional dan anak dan diri sendiri tanpa menghakimi serta berorientasi pada pengasuhan yang lembut, sabar, dan hadir sepenuhnya. Strateginya dengan cara menguatkan hubungan dengan Allah serta mengasah empati dan komunikasi Islami. Contohnya yaitu orang tua harus menjadi teladan emosi positif.
Dan yang terakhir yaitu persiapan diri dan pemilihan lingkungan positif. Persiapan diri ini melalui penguatan keimanan dan pemilihan lingkungan yang mendukung merupakan langkah preventif agar individu terhindar dari gangguan mental dan spiritual. Strateginya itu dengan cara muhasabah serta membangun inner circle yang saleh atau memilih teman dekat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu solusi kuratif. Yang pertama itu penerapan psikoterapi Islam berbasis tawakal. Psikoterapi Islam adalah pendekatan penyembuhan psikologis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, tujuan psikoterapi Islam itu mengembalikan ketenangan jiwa serta menyembuhkan luka batin dan spiritual. Yang selanjutnya itu pendidikan seks dan konseling Islami. Dalam konteks remaja yang mengalami tekanan sosial, pendidikan seks dan konseling dengan pendekatan Islam dapat menjadi metode kuratif untuk menyembuhkan dan mengatasi perilaku atau perasaan negatif yang timbul akibat penolakan atau diskriminasi. Strateginya itu dengan cara pendekatan edukatif untuk korban dan pelaku. Dan yang terakhir yaitu penguatan diri melalui pemahaman diri dan kesabaran. Individu diajarkan untuk mengatur emosi, bersabar, dan tidak bereaksi berlebihan terhadap penolakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami bahwa kemarahan dan reaksi negatif hanya merugikan diri sendiri, sehingga lebih baik memilih sikap sabar dan tawakal. Strateginya itu dengan cara muhasabah harian dengan introspeksi diri secara rutin untuk menilai emosi, tindakan, dan niat. Nah, dengan mengintegrasikan pendekatan spiritual dan psikologis sesuai ajaran Islam, solusi preventif dan kuratif terhadap rejection sensitivity dapat lebih menyeluruh serta memperkuat ketahanan mental dan spiritual individu dalam menghadapi penolakan sosial. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fahri. Uh, Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan di materi pada kali ini itu berdasarkan pembahasan dalam artikel dapat disimpulkan bahwa rejection sensitivity adalah kondisi psikologis yang membuat individu sangat peka terhadap penolakan baik nyata maupun yang hanya diasumsikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi hubungan sosial, harga diri, serta kesejahteraan mental secara keseluruhan. Berbagai faktor seperti pengalaman masa kecil yang traumatis, pola asuh yang tidak suportif, tekanan sosial, hingga kecenderungan biologis berkontribusi dalam membentuk sensitivitas ini. Memahami dan menangani rejection sensitivity adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara psikologis dan spiritual. Dengan mengintegrasikan psikologis dalam ajaran Islam, kita dapat membantu individu mengatasi berbagai kepekaan terhadap penolakan, tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, serta membentuk lingkungan sosial yang lebih inklusif dan empatik dan penuh kasih. Oke, sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kalau dihal ya teman-teman, penolakan ini tuh bakal berdampak gitu pada psikologis, apalagi kita sebagai remaja dan mahasiswa yang biasanya dapat penolakan. Jadi mungkin teman-teman yang merasakan hal seperti ini boleh mengikuti saran dari teman-teman sudah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga saja kita diberi dari rasa rejection sensitivity ini agar kita selalu dilindungi. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan introspeksi. Dari kami, Bila Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.